Geger. Pengakuan pilu seorang wanita WNA Korea yang akrab disapa Emi mengenai dugaan perselingkuhan suaminya Aden Wong, warga negara Singapura dengan Tisha Ernie, pedangdut yang pernah tersandung kasus prostitusi dan diisukan menjadi pelakor di tengah rumah tangga Sule dan Natalie Hoster pada 2021 lalu. Mirisnya, tidak hanya mendapatkan kenyataan pahit dugaan perselingkuhan sang suami dengan TE yang awalnya diakuinya sebagai asisten pribadinya. Emi yang sudah dikaruniai 4 orang anak dari pernikahannya dengan sang suami harus menelan pil pahit lantaran anak bungsunya yang baru dilahirkannya 4 bulan lalu juga diambil paksa oleh sang suami bersama selingkuhannya. Video saat Emi berusaha mengambil bayinya dari tangan sang suami dan selingkuhannya di sebuah rumah sakit ternama di kawasan Kebayoran Baru belum lama ini juga sempat viral di media sosial. Kejadian ini pun menyita perhatian banyak pihak lantaran Emi pun sempat menangis histeris di area rumah sakit hingga lorong tangga darurat lantaran gagal merebut kembali bayinya yang digendong oleh Tisha karena dihalangi sang suami dan juga security rumah sakit. Di tengah tangis histeris Emi, Aden dan Tisha melenggang keluar bersama sang bayi dengan pengawalan ketat dari security rumah sakit dan juga polisi. Lantas, seperti apakah tangis pilu Emi yang minta tolong kepada pengacara Hotman Paris Hutapea selaku pengacara perusahaan AW? Usai sang suami diduga direbut oleh TE. Dan bagaimana pula tanggapan selebriti tanah air soal kasus Emi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Rasa empati warganet tiba-tiba terusik dengan viralnya video Tisha Ernie yang diduga menjadi pelakor saat menggendong bayi Emi, wanita warga negara Korea yang direbut oleh suaminya sendiri, Aden Wong warga negara Singapura, di sebuah rumah sakit di kawasan Kebayoran Baru. Emi pun tampak menangis histeris saat gagal merebut bayinya dari tangan sang suami dan juga selingkuhannya. Ya, upaya Emi merebut kembali bidadari kecilnya itu pun gagal, lantaran sang suami dan Tisha Ernie berhasil kabur dengan pengawalan ketat security rumah sakit dan juga polisi. Dan inilah detik-detik upaya Emi saat gagal merebut kembali bayi mungilnya, serta curhat pilu Emi lantaran tidak bisa bertemu dengan keempat buah hatinya dan diusir dari rumah oleh suaminya dan juga Tisha Ernie. Lepas.
Halo. Okay, stop here. You think about Okay. it. He took my baby Yeah, 2 yeah, months yeah. old. Put with the Police in here. prostitute. Police in here. Police in here. And after we moved here, I found out my husband has been cheating on me with his PA. I gave birth alone while they are having BBQ party in my place, slept in my bed. They kicked me out of a family home, took all our money, and first took my elder 3 kids. Now they took my newborn for breastfeeding baby. I have totally no access to family. I don't know how my kids are. It is alleged that today my husband fly to Johor Bahru, Malaysia with my kids. I don't know where they are in Malaysia and where are they going. Ibu mana yang hatinya tidak terasa teriris sembilu saat bayi yang dikandungnya selama 9 bulan dalam kehangatan rahimnya dan dilahirkannya dengan menyambung nyawa justru dipisahkan dari pelukannya dengan paksa oleh suami dan juga wanita yang diduga menjadi duri di dalam rumah tangganya. Emi pun tidak tinggal diam dan melaporkan sang suami serta Tisha Erni ke Polda Metro Jaya dengan sangkaan perzinahan dan juga pelarangan pemberian ASI eksklusif atau kekerasan terhadap bayi, child abuse. Berikut ini adalah keterangan polisi terkait laporan yang telah dibuat oleh Emi. Thank you so much for all your support and your kind words. It really made me stay strong. I'm still not with my kids. I believe my kids are somewhere in Johor Bahru now. But I will be patient. I believe I will reunite with my kids very soon with all your support and your prayer. Thank you so much. Pada hari Rabu, tanggal 6 Maret, Polda Metro Jaya menerima laporan dari korban, saudari BMJ yang melaporkan terkait dugaan adanya peristiwa pidana perzinahan dan atau menghalangi pemberian ASI eksklusif. Terlapornya 2 orang, saudara WMG dan saudari ES alias TE. Kemarin tanggal 6 diterima laporannya. Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman dalam proses penyelidikan. Menurut Emi, ada pula alasan absurd di balik alasan sang suami merebut bayinya. Ya, Emi pun coba dibunuh karakternya dengan dituding menggunakan ilmu hitam untuk membunuh selingkuhan suaminya itu dengan mengorbankan bayinya yang baru berusia 3 bulan sebagai tumbal. Padahal menurut Emi, ini pun hanyalah alasannya semata agar sang suami bisa merebut sang buah hati dari pengasuhannya. Terlepas dari semua alasan tidak masuk akal itu, Emi pun juga berharap agar kasusnya pun bisa diselesaikan lewat proses peradilan di Singapura, negara asal suaminya dan tempat di mana mereka menikah. It is not ethical to use my kids against me in public. Please don't do that. Anything relating to kids, I'm happy to provide evidence and settle it in Singapore court. We should do that in proper manner. I have made this issue clearly about husband, wife, and the mistress, not about the kids. Leave kids out of this. Di sisi
lain, perseteruan panas Amy dengan sang suami serta Tisha Ernie ternyata juga menyeret nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Tidak ada asap jika tidak ada api. Ya, nama Hotman pun akhirnya mencuat. Lantaran sang pengacara, kabarnya adalah pengacara perusahaan tempat Aden Wong bekerja, yang lagi-lagi kabarnya akan membela Aden Wong dalam kasusnya dengan sang istri. Lantas benarkah Amy pun meminta tolong kepada Hotman Paris untuk tidak menjadi perwakilan sang suami di dalam kasus ini? Hotman Paris, I just got the confirmation from your assistant, Mrs. Putri, that you are representing my husband and his company. Is it true? Please don't represent them. Please help me. Can't you see what I want is just getting the kids and you helping them for what? I just got shocked. Please help me, not them. Mrs. Hotman, Mr. Hotman, please. This video message is for Park Hotman. Park Hotman, I haven't heard from you whether you are representing my husband, but I would like to tell you about this. I know my husband very well. He is very manipulative person. He will try to character assassinate me. I have seen him do that to family, friends, and his business partners. The only way he will character assassinate me, maybe I'm not always been a perfect mother, but I love my kids with my heart. I will protect my kids with my life. So don't use kids. Leave kids out of this. Park Hotman, I hope you don't support him. Your silence make me feel that it's kind of confirmed, but I still really wish you don't support him. Please. Menepikan tangis pilu Amy yang minta tolong kepada pengacara Hotman Paris Hutapea selaku pengacara perusahaan tempat suaminya bekerja. Usai sang suami diduga direbut oleh TE. Lantas, seperti apakah jejak seorang Tisha Ernie yang pernah diisukan menjadi pelakor dalam rumah tangga Sule dan Natalie di tahun 2021 lalu? Pemirsa, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hai guys, aku Delisha Resta. Jangan lupa kalian saksikan Intens Investigasi setiap hari, sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jauh sebelum sosoknya menjadi sorotan di tengah perseteruan panas antara Amy dengan sang suami Aden Wong, jejak digital pun pernah mencatat coretan suram terkait sosok Tisha. Ya, nama Tisha sempat menjadi perbincangan warganet lantaran dicurigai sebagai sosok pelakor pada rumah tangga Sule dan Natalie Holscher di tahun 2021 lalu. Semua ini pun dipicu dengan munculnya isi direct message antara Tisha dengan Sule. Lucunya, Tisha pun justru tidak membantah jika dulu ia memang sempat menjalin hubungan dekat dengan Sule, hingga akhirnya putus komunikasi saat ia mengetahui jika Sule telah menikah dengan Natalie Holscher. Dan inilah klarifikasi Tisha Ernie mengenai kedekatannya dengan Sule. Kalau benar ya benar, saya berbicara tentang fakta ya, no halu-halu ya. Kalau dibilang kenalnya
Yang jelas saya kenalnya dan melakukan pendekatan gitu ya. Terus sebelum dia menikah dengan Mbak Natalie. Lama juga sih, every time every day kali ya, selalu WhatsAppan. Awalnya kan DM-an ya. DM-an, Kang Sulenya pengen minta nomor WhatsApp saya, ya kita kasih karena memang dia membutuhkan model untuk video klip dia, entah lagu apa ya saat itu. Terus ya udah percakapan yang akhirnya mengiring kayak jatuhnya kayak BTM gitu ya gitu. Biarkan nanti waktu menjawab ya. Yang jelas saya berbicara tentang fakta. Pembelaan pun keluar dari Tisha yang mengaku tidak pernah menghubungi Sule terlebih dahulu dari proses perkenalan dan juga kedekatan mereka dulu. Atau dengan kata lain, saat itu Tisha pun ingin melempar bola panas dan menuding jika Sule lah yang lebih dulu menghubunginya, baik melalui video call maupun chat. Lantas, apakah tanggapan Sule kala itu? Kalau aku pribadi ya sebagai wanita nih, aku tanya sama kalian ya, di saat kalian merasa kesepian saat lockdown menyerang nih ya, nggak banyak aktivitas di luar sana, terus gue sebagai perempuan yang merantau di Jakarta sendiri gitu, terus selalu insecure apakah ada yang menginginkan saya sebagai istrinya atau apa, dan terus kemudian ada Kang Sule yang selalu menyupport, menyemangati, video callan terus. Dan ingat ya, saya nggak pernah video call di awal. Dia yang selalu video call aku pertama. Saya nggak pernah seperti itu. Gitu. Jadi ya udah ada baper sedikit ada. Saya mau mengklarifikasi satu ini. Ada yang bilang saya ada salah satu model. Memang benar saya kenal dengan dia, tapi yang dia bicarakan itu mah tuh di bulan Instagram, DM Instagramnya juga bulan Agustus tahun 2019. Jadi waktu saya sendiri, bukan sekarang-sekarang. Jadi itu fitnah ya orang-orang yang bilang. Jadi saya tidak ada hubungan apapun selain sama istri saya. Dari jejak masa lalu seorang Tisha Ernie yang pernah diisukan menjadi pelakor dalam rumah tangga Sule dan Natalie di tahun 2021 lalu. Lantas, seperti apakah tanggapan para selebriti tanah air terkait kisah pilu Amy, di mana suami dan bayinya pun direbut oleh seorang pelakor? Pemirsa, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Pemirsa Intens yang tercinta, jangan lupa kamu bisa menikmati Intens 5 kali sehari. Wow, melebihin makan nih, 5 kali sehari Intens akan tayang di YouTube kalian ya. Kalian jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Teng 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 teng. Intens sukses. Di balik perseteruan panas Amy dan sang suami, viral sosok Tisha Ernie yang diduga menjadi pelakor dalam rumah tangga pasangan suami istri asal Singapura dan Korea tersebut, serta ikut membantu Aden Wong merebut dan melarikan bayinya dari sang istri. Lantas, bagaimanakah tanggapan seleb TikTok Agnes Jennifer terkait kasus tersebut? Dan seperti apa pula tanggapan dari pedangdut Rizky 2R? Jadi karena gue diminta pendapatnya oleh netizen perihal kasus Amy, di situ memang betul gue mengatakan kalau gue bingung kenapa anaknya yang cewek itu histeris banget ketemu emaknya. Memang betul seperti itu. Tetapi gue sama sekali tidak take sides, oke? Di situ kalian bisa dengar dengan jelas gue tidak take sides kemanapun. Apalagi kalau ada yang bilang katanya gue itu pro ke pelakor. Hah? Sejak kapan? Sejak kapan? Bukannya gue selama ini selalu membantai hal-hal seperti itu? Lah gue diminta untuk
menganalisa suatu video, ya gue wajar dong kalau misalnya gue bertanya-tanya kenapa itu anaknya kok histeris banget. Itu adalah suatu reaksi yang menurut gue sangat wajar gitu loh. Lah kalau soal urusan si bapaknya selingkuh mah ya emang udah salah. Ngerti kagak? Masa perlu gue bahas lagi di mana-mana orang selingkuh tuh udah pasti salah. Bapak juga, falakornya juga salah gitu loh. Kalau misalnya bapaknya tidak bisa menjelaskan kenapa alasan lu memisahkan anak-anak ini dari ibunya, ya udah fix bapaknya yang salah, udah begitu aja. Tapi kalau misalnya lu cuman alasannya apa itu dukun-dukunan atau apa, itu kagak masuk akal. Kagak masuk akal, itu tidak ada apa ya keabsahannya dihukum gitu. Lu bisa kagak lu nih kasih alasan lain, udah gitu aja. Eden sampai namanya kagak tahu dah. Zaman modern kayak gini sih kok bisa ada gitu ya hal-hal seperti itu lagi. Tapi memang kita meyakini bahwasanya dunia yang bukan dari kita lah gitu ya, dunia lain tuh memang pasti ada gitu. Cuman di zaman sekarang masa iya sih masih ada melakukan hal-hal seperti itu gitu. Nggak nyangka aja sih. Udah gitu juga kan tadi lihat berita yang sedikit itu mengenai rumah sakit juga ya, dan anaknya menjadi tumbal nih, mentang-mentang dia adalah WNA, warga negara asing. Jadi kita juga kebijakan dari rumah sakitnya juga sih itu yang mungkin ya harus dipertegas lagi tuh. Itu kan melahirkan ya harusnya anaknya itu juga bareng sama ibunya gitu. Dan tadi katanya anaknya akan mau menjadi tumbal gitu. Jadi ya aneh aja sih gitu. Dan orang yang di situ yang mengerti hal-hal yang seperti itu ya kemana gitu untuk menasehati, atau memang orang-orang yang pemuka-pemuka di situ mana gitu. Dan kita juga selaku warga Indonesia seharusnya bisa memperlakukan dengan baik warga negara asing juga. Pemirsa, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.